Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-78. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang Jaka Suma yang lagi menyusun rencana dan juga lagi menjelaskan kenapa Jaka Suma ini mencurigai anak muda. Nah, si Raga Sukma ya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Kalau begitu Jaka Suma, sekarang apa yang harus kita lakukan? Begini Kang Sanca. Karena saya belum jelas ini anak mudanya posisinya seperti apa. Kita tunggu aja dia sampai pulih dulu. Tolong berikan dia ramuan biasa, ramuan penawar racun sianida ringan lah. Saya campurkan racun sianida dengan di kopinya. Jadi dia jadi pingsan seperti ini. Itu racun bahaya itu. Kalau sampai takarannya kelebihan itu sampai bisa menimbulkan kematian. Nah, itu dia Kang Sanca. Seharusnya diteguhkan pertama saja, menghisap aromanya saja. Dia harusnya sudah tergeletak pingsan. Tapi baru setelah beberapa saat sampai dia sempat makan dulu itu rebusan singkong, dia baru diteguhkan kedua dan baru pingsan. Saya rasa anak muda ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan ternyata dia tidak pingsan. Dia hanya tidak bisa menggerakkan tubuhnya ataupun lemas. Berarti dia dengan sadar telah bisa menutup aliran-aliran di aliran-aliran darah tubuhnya. Sehingga racun ini tidak sampai membuat dia tidak sadar. Bahkan perkataan kita di sekarang ini dia bisa menyimaknya, bisa mendengarkannya. Walaupun dalam keadaan dia tertidur, saya rasa dia tidak pingsan, dia hanya tertidur saja. Bahkan saya pikir dia kalaupun mau melepaskan diri, mau berusaha melepaskan diri, bisa saja. Hanya saja ikatan yang saya berikan, ikatan yang spesial, karena saya sudah curiga dia bukan anak muda yang biasa-biasa saja. Bahkan ilmu kanuragannya pun mungkin lebih tinggi daripada kita. Oleh karena itu, saya patut waspada dengan dia. Apakah dia dari pihak mana? Apakah mungkin kalau biasa-biasa saja, apakah mau ikut berjuang bersama kita? Begitu rencananya. Ya sudah. Lalu apa? Mau diapain anak muda sekarang? Karena kalau menunggu pulih sebagaimana biasanya akan cukup waktu yang lama. Tolong Mang Sanca sediakan ramuan untuk menyembuhkan dia. Kemudian Kang Picung boleh untuk beristirahat dulu di sini. Biarkanlah anak muda ini mah saya bersama Mang Sanca yang mengurusnya. Kalau begitu saya mau istirahat dulu. Saya juga sudah ngantuk. Nanti kalau ada apa-apa mah bangunkan saja. Saya juga kalau istirahat mah tidak perlu tidak perlu lama-lama. Cukup ya diistirahatkan dulu aja. Kalau bahasa Sunda mah sakerejep oge lah kalau tidur. Asal terlelap lah gitu. Ya sudah kalau begitu mah silakan Kang Sanca bisa istirahat dulu. Ya kalau begitu mah saya Kang Sanca mau istirahat dulu ya. Ya silakan Kang. Setelah jelas yang disampaikan oleh Jaka Suma, Ki Sanca kemudian memberikan ramuan yang dia berikan menggunakan sendok dan sejenisnya untuk sampai masuk ke dalam tubuhnya Raga Sukma. Sedangkan Kang Sanca ikut berjejer dengan Kang Balagar untuk beristirahat cenah sejenak. Beberapa saat kemudian, ramuan itu pun ternyata memang manjur sampai Raga Sukma bisa membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya. Benar-benar ini anak muda. Daya tubuhnya emang luar biasa Jaka Suma.
Padahal ramuan ini harusnya berefek sudah beberapa saat, tapi secepat ini dia sudah sepertinya bisa menggerakkan lagi tubuhnya. Nah itu dia Kang Sanca, ini anak muda emang memiliki kemampuan yang lebih. Dan saya rasa dia juga berusaha untuk sembuh. Bahkan dia kalaupun tidak dikasih ramuan bisa menyembuhkan diri sepertinya. Ya sudah, tapi jangan dulu dibuka ikatannya. Saya khawatir dia dari pihak musuh atau seperti apa. Wah, kalaupun dari pihak musuh dia tidak akan mengaku. Palingan juga dia akan ikut bersama kita. Bagaimana kalau dia pengkhianat yang mau pura-pura ikut bersama kita? Gimana itu? Sepertinya kita tidak bisa membicarakannya di sini. Tapi kalaupun anak ini memang mencurigakan, tapi ya kita tanya dulu aja. Bagaimana? Apakah latar belakang dia sebenarnya? Kalau begitu mau saya nurut saja. Anak muda, kamu sekarang sudah sadar kan? Kata Ki Sanca membangunkan tubuh, menggoyang-goyangkan tubuhnya Raga Sukma. Raga Sukma yang memang dari tadi dia tetap sadar walaupun tubuhnya terasa lemas. Dan memang terasa ketika sudah meminum ramuan dari Ki Sanca, tubuhnya agak segar. Dan dia bisa membuka mata dan menggerakkan tubuhnya. Kemudian ketika Ki Sanca mendudukkannya, Raga Sukma pun bisa terduduk dengan tegak. Walaupun memang tubuhnya masih terasa lemas. Ya sudah Sanca, silakan kamu saja yang memeriksanya. Saya mau memperhatikan saja. Ya sudah kalau begitu mah, biasanya saya memeriksanya. Ini anak muda, kamu sebenarnya sudah sadar kan dari tadi? Kata Jaka Sukma sambil memandang mata Raga Sukma. Raga Sukma yang memang belum pulih benar. Namun dari tadi memang dia tidak pingsan, kan? Memang dia juga masih bisa sadar dan mendengarkan percakapan Jaka Sukma. Dia mengangguk bertahan. Memang saya sudah mengetahuinya. Begini anak muda, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu sampai ke sini? Dan apa maksudmu mau menolong Tuan Saudagar? Dan apakah kamu curiga secara diri kamu sendiri? Atau hanya petunjuk-petunjuk dari Ki Odoy dan juga Mbah Picung sampai kamu mau datang ke sini? Aku ingin mendengar penjelasan kamu. Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Jaka Sukma. Raga Sukma yang memang dalam situasi saat ini dia tidak memiliki kepentingan untuk mencurigai seseorang, dan memang niatnya secara murni sebelumnya adalah untuk mencari obat penawar ataupun ramuan yang bisa menyembuhkan racunnya Ki Saudagar. Kemudian dia berkata, kalau Tuan Jaka atau Ki Kuwu ini dan juga Ki Sanca ya, mohon maaf, memang benar. Saya dari tadi tidak sampai pingsan, hanya lemas saja. Dan tebakan Kang Jaka juga tepat juga. Kalau memang saya ini bukan pemuda biasa, saya tidak akan menyembunyikan siapa saya. Semua ini saya dapatkan hasil latihan dari, kalau memang dipercaya, Dayang Sri. Kemudian dari Pulau Nenek di kawasan, kalau tidak salah, kerajaan Salawasi sana. Saya sampai ke Sunda Kelapa ini. Sebenarnya saya sudah tinggal sekitaran 2 minggu. Namun berada di perkampungan baru beberapa hari. Sampai malam ini adalah baru sekitar 3 atau 4 malam. Tapi saya sudah terjebak ke dalam situasi yang seperti ini. Ya, awalnya saya mau berusaha menolong Tuan Saudagar dari kejadian yang menimpanya ataupun keracunan sampai dia muntah darah, yang kemudian diarahkan oleh Mbah Dukun Ki Odoy dan juga Mbah Dukun
Ki Ucubung untuk ke tempat ini. Saya juga heran sebenarnya kenapa saya disuruh ke sini. Nah, kalau memang kalian mau percaya sama saya, akang-akang ini percaya sama saya, begitulah. Saya mah bukan pasukan dari mana-mana. Saya mah belum kenal sama Raden Tirta tadi yang disebutkan. Gak kenal sama apa itu namanya Gajah Ireng, ataupun kita bertemu dengan Kang Jakasuma ini juga. Saya baru sekali ini. Jadi ya terserah saya mah. Tapi mohon maaf ini. Saya kalau kalian mau melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada saya, membahayakan diri saya pun akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Mangga, coba saja. Begitulah yang disampaikan oleh Raga Sukma. Bahkan di akhir kata-katanya, dia seolah-olah membela diri. Dan agar orang yang mungkin bisa saja membahayakannya. Karena dia tidak tahu Jakasuma ini akan berbuat apa. Karena dalam situasi kepada diri Raga Sukma ini mencurigai sebagai pihak musuh. Seperti itu. Ya. Kalau saya mau mendengarkan seadanya dari yang kamu sampaikan barusan, saya patut mempercayai bahwa kamu ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Dalam artian tidak memiliki kepentingan tentang perpolitikan ataupun yang terjadi antara Sanganagara, Gajah Ireng, dan juga Pandunagara, termasuk di Kadipaten Sunda Kalapa ini. Tapi sebenarnya kecurigaan itu tetap ada dalam diri saya. Walaupun saya pun tetap berpikir positif, beritikad baik untuk mendengarkan, mempercayai apa yang kamu sampaikan. Kalau begitu, Kang Sanca, dibuka saja ikatannya. Berikan dia sisa ramuannya supaya bisa dihabiskan agar dia cepat pulih. Dan tolong disiapkan juga makanan untuk kita makan sebelum kita lanjutkan rencana berikutnya. Karena saya rasa anak muda ini perlu untuk waktu dan makan untuk memulihkan lagi tubuhnya. Begitu, ya sudah, kalau begitu saya buka saja. Tapi biar saya saja yang buka. Kang Sancama silakan ke dapur saja atuh untuk menyiapkan makanan. Udah kalau begitu mah saya ke dapur dulu. Ya, silakan, Mang. Kemudian Jakasuma membuka ikatan Raga Sukma. Raga Sukma didudukan dan kemudian diberikan sisa ramuan serta minuman air putih untuk memulihkan kembali kondisi tubuh Raga Sukma. Anak muda, kami kenal dengan Dayang Sri. Beliau ini salah satu murid dari guru-guru kami. Hanya saja memang selama ini kami mencari-cari dia. Di manakah dia berada? Ternyata katanya di Pulau Nini. Sedangkan kami pun tidak tahu Pulau Nini itu di mana. Saya rasa yang jelas Pulau Nini itu adalah nama pulau ciptaan dia sendiri yang disampaikan kepada kamu agar kami semua tidak tahu tempatnya. Tapi untuk nama Dayang Sri dan melihat kemampuan kamu yang bisa menebak tentang racun dan juga bahkan bisa menolak racun kamu, makin yakinlah bahwa kamu memang salah satu muridnya Dayang Sri. Dan otomatis ketika seperti itu, kamu masih dalam satu ikatan dalam ilmu racun dan ilmu demit, dalam satu perguruan yang sama. Namanya perguruan apa? Saya juga belum tahu itu. Untuk hal itu nanti kamu pun akan tahu apa yang sebenarnya. Untuk saat ini, saya juga pengen tahu apa sebenarnya yang akan dan ingin kamu lakukan pada saat ini. Apakah mau ikut berjuang bersama kami, atau mau kembali ke rumahnya
apa itu namanya, Tuan Saudagar gitu ya. Oh iya, Tuan Saudagar. Begini saja, kalau saya mah sebenarnya saya mah tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak bukan dalam urusan saya. Saya kembali ke rumah Tuan Saudagar gak apa-apa. Ya hitung-hitung berada di tempat itu saja, tempat ya yang tenang saja. Dan kalaupun diikutkan, kalau kamu mau percaya dengan saya seperti ini, sama Kang Jaka ini, ya gak apa-apa juga kalau memang Kang Jaka percaya sama saya. Karena sepertinya yang saya tahu, pasukan demit ini adalah pasukan rahasia. Kalau dimasukin oleh sembarangan orang, tentunya akan merubah cara pandang, cara pergerakan juga. Jadi ya saya kembalikan saja ke Tuan Kang Jaka Suma ini. Apakah saya mau diikutkan ataukah saya kembali lagi ke ke rumahnya Tuan Saudagar. Itu mah terserah Kang Jaka saja. Begini, sebenarnya saya masih ragu kepada kamu. Apakah kamu ini memang sesuai dengan persangkaan baik saya lah gitu. Namun ini aja lah, kita tidak ada urusan dalam hal ini. Sejauh yang kami sampaikan tentang bagaimana kami posisinya di sini, itu ujian dari saya buat kamu. Apakah kamu mau membicarakan rahasia kami atau tidak? Saya sengaja membicarakan rahasia kami di sini. Kalau terjadi sesuatu pada kami, berarti kamu yang menjadi sasaran saya. Dan sebelumnya pun kami sudah tahu ada anak muda yang memang memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Apalagi cerita dari Mang Kalong. Terus terang saja, Mang Kalong adalah bagian dari kami. Ketika kamu bertarung dengan Mang Kalong dan juga bisa menghindari bahkan Mang Kalong sendiri, sampai katanya kalau kamu teruskan itu bisa kalah pertarungnya, sedangkan kamu masih anak muda. Berarti kamu memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dari sana pun sudah banyak telik sandi kami yang mengikuti dan mengawasi pergerakan kamu. Dan tentu saja kecurigaan kami makin menguat ketika kamu berhasil memberikan pertolongan kepada Ki Saudagar. Walaupun pertolongan kamu dengan ramuan yang masih belum tepat, tapi setidaknya memberikan harapan kepada Tuan Saudagar untuk diobati yang lebih tepat lagi, yang lebih baik lagi. Tuan Saudagar sendiri bukan sasaran kami, dan kami tidak memiliki kepentingan untuk membahayakan Tuan Saudagar. Yang menjadi kami perhatian adalah saudaranya, adalah Tuan Adipati. Kalau kamu mau pergi ke rumahnya Tuan Saudagar lagi, aku seolah-olah mau memberikan tugas kepada kamu. Usahakan kamu berada di lingkungan keluargaan kekadipatenan. Usahakan bagaimana caranya. Nanti kamu akan tahu juga seperti apa posisi kami dan harus seperti apa yang kamu lakukan untuk mempermudah pergerakan kamu. Saya akan berikan pesan kepada Raden Tirta, dan kamu ketika bertemu dengan Raden Tirta, usahakan juga kamu berada di dekat dengan dia, berada dalam posisi pihak dia. Apakah kamu kenal Raden Tirta? Dalam pikiran Raga Sukma, sebenarnya Raga Sukma memang sudah kenal Raden Tirta. Namun melihat tubuhnya yang dia Raga Sukma menitis pada saat ini, tentunya dari latar belakangnya Raga Sukma tidak mengenal kepada Raden Tirta. Saya mah belum kenal Raden Tirta karena belum ketemu dengan dia. Tapi kalau disebutkan ciri-cirinya, mungkin nanti saya bisa mendekati dia. Dan juga kan seharusnya saya enggak langsung menemui dia kan.
Kalau seperti itu, kamu sudah ada bakat ini menjadi utusan Telik Sandi. Memang muridnya Dayang Sri ini cukup bagus. Begini, Raden Tirta itu adalah senopati di Kadipaten Sunda Kelapa. Dia bertugas menjaga keamanan di sekitaran pelabuhan Sunda Kelapa. Tadi pagi pun saya dengar beliau pasti langsung ke rumahnya Tuan Saudagar untuk memeriksa keadaan dan apa yang terjadi. Karena mau tidak mau Tuan Saudagar ini adalah termasuk seorang tokoh di Kadipaten Sunda Kelapa. Jadi kalau terjadi sesuatu terhadap orang-orang besar di wilayah Kadipaten Sunda Kelapa, otomatis Raden Tirta akan berada untuk mengetahui atau ikut terlibat dengan apa yang terjadi di semua kawasan Sunda Kelapa. Nah, dari Raden Tirta ini, kalau kamu ada waktu, berikanlah pisau kecil ini kepada beliau. Bagaimanapun caranya, coba kamu berikan saja. Pasti dia pun akan mengerti siapa kamu dan mengapa kamu sampai harus memberikan pisau kecil ini. Jakasuma sambil menyerahkan satu pisau kecil yang khas terlihat oleh Raga Sukma. Dalam pikiran Raga Sukma, biasanya kalau diberikan alat seperti ini, tanda pesan sandi seperti ini, ya walaupun saya tidak bisa membacanya, nanti Raden Tirta bisa paham maksud Jakasuma. Dan Jakasuma pikirannya akan sampai dengan pisau ini, walaupun hanya satu tanda. Ya sudah, kalau begitu mah ikuti saja lah alurnya. Saya disuruh menemui Raden Tirta, ya masuk menemui Raden Tirta, ya sudah aja ikut saja lah. Toh saya mah di sini mah hanya berpetualang saja. Ya udah, ayo aja lah. Begitulah yang dipikirkan oleh Raga Sukma. Ya saya ikut sajalah apa yang Kang Jaka ikut minta. Tapi apakah Raden Tirta akan percaya sama saya? Terus kenapa Kang Jakasuma begitu mudah percaya juga sama saya? Kita baru bertemu kali ini. Bagus juga. Mungkin saya bodoh. Tapi saya bisa tahu dari gerak-gerik dan apa yang kamu sampaikan. Saya rasa kamu adalah seseorang yang diutus oleh Dayang Sri untuk membantu pergerakan kami. Walaupun mungkin Dayang Sri tidak mengutus kamu untuk tugas seperti ini kan. Ya memang yang Dayang Sri mah tidak menyuruh apa-apa. Tapi kalau memang dipercaya, saya memang ingin bertemu dengan Raden Tirta gitu. Ya pastinya juga tidak akan ada mudah. Kalaupun saya sudah tahu Raden Tirta, saya tidak akan mudah untuk menemuinya atau langsung berhadapan dengan dia. Karena pasti Raden Tirta ini adalah pejabat, apalagi sekarang menjadi senopati di Kadipaten Sunda Kelapa ini. Ya seperti itu. Jadi ada kepentingan kami yang bisa kamu lakukan dan kamu pun bisa bertemu dengan dia. Memangnya ada apa? Kenapa kamu ingin bertemu dengan dia? Begini, saya mau terus terang saja. Saya ini bukan orang biasa. Saya diutus dari Pulau Biru. Apakah kamu tahu Pulau Biru? Pulau Biru? Mendengar perkataan Raga Sukma seperti itu, Jakasuma menjadi terheran dan terbengong. Bahkan beberapa saat kemudian, Ki Sanca kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut yang semula berada di dapur. Pulau Biru? Siapa yang dari Pulau Biru?
Waduh, ini cerita yang hebat ini. Siapa anak muda ini? Kamu berasal dari pulau Samudra Biru? Di Pulau Biru? Kalau kalian percaya ataupun tidak, terserah saja. Tapi seperti ini. Ketika kalian menyimpan pusaka sayap Garuda, terus terang saja, saya mengikuti kalian. Tapi saya lihat kalian meninggalkan pusaka tersebut di sungai, di Pulau Biru. Dan terus terang saja, ketika kalian pulang, pergi meninggalkan Pulau Biru, saya ambil pusaka tersebut. Raga Sukma langsung saja memperlihatkan pusaka sayap Garuda kepada Jakasuma dan Ki Sancar. Wah, kamu tidak hati-hati sekali, kamu gagapah. Apakah kamu tidak tahu siapa Ki Picung dan siapa juga ini Ki Balaga? Langsung saja kamu memperlihatkan pusaka ini. Saya tidak khawatir. Pertama, saya bisa menjaga pusaka sayap Garuda ini. Yang kedua, siapa orangnya yang bisa mengangkat ataupun memegang pusaka ini. Terus terang saja, saya tidak akan takut untuk menjaga dan mempertahankan pusaka ini. Tugas saya adalah mengembalikan pusaka ini kepada pemiliknya. Apakah itu Anda, Jakasuma, ataupun Raden Tirta? Mendengar perkataan seperti itu, Jakasuma dan Ki Sancar hanya duduk terdiam memandang pusaka sayap Garuda dan juga dan juga Raga Sukma. Keduanya bahkan berpandang-pandangan, antara Ki Sancar dan juga Jakasuma masih terheran dengan apa yang dimiliki oleh Raga Sukma dan apa yang barusan disampaikan oleh Raga Sukma. Beginilah, kalau kalian tidak percaya ini pusaka saya, pusaka asli sayap Garuda atau bukan, silahkan ambil. Kalau kalian bisa mengangkatnya, berarti kalian jago. Atau yang kedua, pusaka saya pusaka palsu, karena tidak akan ada orang yang bisa menyentuh dan mengangkat pusaka ini kecuali saya. Coba angkat saja. Mendengar perkataan Raga Sukma seperti itu, Jakasuma yang memang sudah tahu rahasia pusaka sayap Garuda kemudian perlahan mendekati pusaka sayap Garuda tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian, dia mengangkat pusaka sayap Garuda tersebut. Ketika diangkat, pusaka itu sulit untuk diangkat atau diambil, memiliki bobot yang sangat keras sekali, seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya ketika di Pulau Biru. Berat sekali kisahnya. Ini kalau memang melihat seperti ini adalah pusaka sayap Garuda. Dari bentuknya juga, saya bertahun-tahun lamanya melihat memegang pusaka sayap Garuda ini. Tapi baru kali ini saya bertemu lagi. Memang kamu bukan anak muda biasa, Raga Sukma. Coba Ki Jaka, apakah Ki Sancar, apakah kamu bisa mengangkatnya? Saya coba ya, tapi kalau kesalahan hanya orang tertentu saja yang bisa memegang ini, dan juga yang diizinkan oleh sayap Garuda ini saja katanya. Tapi tidak apa-apa ya kalau saya coba. Saya juga ingin penasaran ini palsu atau asli ini pusakanya. Kalau saya bisa mengangkatnya, berarti saya termasuk orang yang bisa berhak mengangkatnya, atau pusakanya palsu. Saya coba dulu ya angkatnya. Kemudian Ki Sancar pun mencoba mengangkat pusaka sayap Garuda tersebut, dan sama halnya seperti Ki Jakasuma, Ki Sancar pun tidak bisa mengangkat dua senjata kembar yang disebut sayap Garuda tersebut. Terasa berat sekali. Aduh, memang berat.
Bagaimana ini? Jaka, apa yang sebenarnya terjadi? Anak muda ini benar-benar spesial. Hebat ini anak muda. Waktunya. Waktunya para pendengar. Semoga menjadi hiburan. Jadi pang beberapa mana katanya dalam bahasa Sunda ya. Like, komen, dan subscribe-nya di atasku Kang Dago. Jalan ceritanya ini apa namanya sudah mulai terkuak kembali rahasia saya Garuda ini. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Silakan disimak saja di cerita-cerita berikutnya. Mangga kasadayana wilujeng tepang deui. Permio.